Selamat datang di Persona Channel Test. Hai rekan-rekan, kali ini saya akan berikan latihan soal tryout untuk kompetensi bidang CPNS, yakni untuk formasi jaksa ahli pertama. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Kalau misalkan sudah di-subscribe, mari kita mulai ke pembahasan. Nah, di sini untuk pelaksanaan SKB CPNS Jaksa. Nah, setelah melakukan CAT dan teman-teman lulus passing grade, nah teman-teman akan melalui tes berikutnya yakni seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk materi SKB untuk jabatan fungsional itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, pada sistem CAT sendiri itu mengacu pada kisi-kisi permen yang ada juga ya yang sudah dibuat. Kemudian materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Dan ini sudah ada di permen tiap tahun selalu diberi dan untuk kisi-kisinya masih sama terus seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak perubahan dan sama juga dengan SKB Jaksa itu soal-soal kisi-kisinya itu tiap tahun sama-sama saja gitu-gitu aja gitu ya, tidak ada perubahan. Dan jadi nanti di soal ini itu mengacu dari fermen yang ada ya, dari soal-soal tahun sebelumnya, dari soal-soal yang sebelumnya kemudian saya dibuat di video kali ini. Dan ada juga pelaksanaan CPNS itu non SKB ya. Ada yang non CAT berupa apa? Yang pertama ada tes psikotes untuk instansi tertentu, ada tes TPA, kemudian ada tes kemampuan bahasa asing, ada tes kejiwaan, ada tes kesamaptaan atau tes kesegaran jasmani, kemudian tes praktek kerja, ada ujian penambahan nilai dan sertifikasi kompetensi, ada wawancara, dan lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya, nanti saya akan buatkan juga untuk psikotes TPA yang akan teman-teman laksanakan jika kebetulan tidak mendapatkan SKB CAT. Nah, untuk materi SKB non CAT yang tadi ya, jadi ada seleksi wawancara, itu 25% untuk penjaga tahanan ya ini. Ini untuk jaksa, seleksi wawancara 25%, seleksi praktik itu 25%, kemudian ada keswa. Nanti saya akan buatkan untuk keswa ya. Linknya saya akan drop di deskripsi, jadi silahkan cek untuk tes keswa ya, atau teman-teman bisa hubungi saya di personakonsultan@gmail.com jika teman-teman ingin melakukan tes keswa dan harganya sangat terjangkau. Kemudian seleksi kesehatan dan seleksi psikotes. Untuk psikotes juga saya sudah tahu ini standarnya karena memakai biro psikologi di teman saya ya ini. Selanjutnya ini adalah kisi-kisi dari jaksa ahli pertama teman-teman untuk SKB-nya. Ya teman-teman bisa baca ya. Mungkin teman-teman yang jaksa sudah familiar ya dengan istilahnya hukum-hukum ya. Kemudian di sini yang tadi ya berdasarkan Permenpan nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS. Untuk pembobotannya ini dari integrasi SKD dan SKB. Jadi untuk bobot SKD itu 40% dan SKB 60%. Jadi paling tinggi di SKB ya. Seperti itu yang tadi ya, yang ini persentasenya. Oke, selanjutnya karena SKB 60%, jadi teman-teman harus dimaksimalkan ya biar poinnya maksimal. Nah, kita masuk ke soal kompetensi bidang CPNS untuk jaksa ahli pertama. Nah, untuk tryout yang saya berikan, itu saya akan berikan batasan waktu, kemudian ini soal, nanti setelah waktu ini habis, akan muncul pembahasan seperti itu. Nah, kita akan bacakan ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berwenang untuk mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti A. Pelanggaran hak sipil dan politik yang terjadi dalam konteks pemilu, B. Pelanggaran hak ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan swasta, C. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, atau D. Pelanggaran hak asasi manusia yang tidak melibatkan tindakan kekerasan. Nah,
Untuk pembahasannya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan bahwa Pengadilan HAM di Indonesia berwenang untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Jadi jawabannya yang C. Oke, coba selanjutnya. Oke, waktunya habis. Di sini saya akan bacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional mengatur bahwa dalam melakukan hubungan internasional, Indonesia harus selalu mengikuti kebijakan luar negeri negara-negara besar, menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta menghormati prinsip-prinsip hukum internasional. C. Mengabaikan kepentingan nasional demi kepentingan internasional. D. Membatasi kerjasama internasional untuk sektor ekonomi dan perdagangan saja. Nah, untuk pembahasannya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional menetapkan bahwa Indonesia harus menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara serta menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dalam melakukan hubungan internasional. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri negara selalu selaras dengan prinsip hukum internasional. Jadi jawabannya yang B. Oke, untuk selanjutnya saya tidak akan bacakan langsung seperti di tryout karena kalau misalkan saya bacakan akan lama. Oke, kita lanjutkan dan jika benar silahkan diberi poin 5 ya untuk pembobotannya. Silahkan dijawab.
Oke, untuk soal tryout-nya yang lebih detail ada di deskripsi. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di soal berikutnya atau di video full tryout-nya di deskripsi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.